kita harus selalu percaya pada kemampuan diri sendiri. Yang nomor satu itu. Jadi kalau di falsafah Jawa tuh ada namanya ngeluruk tanpa bolo. Jadi artinya kita maju dengan percaya diri, dengan kemampuan diri sendiri, dengan kecerdasan, dengan kewibawaan, dengan kemampuan kita sendiri. Jadi kemampuan dasar kita itu paling penting. Jadi prinsip itu menurut saya yang paling penting untuk kita bawa kemanapun. Halo ladies, Anda menyaksikan podcast Top Woman Talk bersama saya Dina Gurning, dan di podcast ini kita berkesempatan untuk berbincang bersama dengan sejumlah perempuan yang inspirasional. Dan kali ini yang sudah bersama dengan kita untuk bicara berkaitan dengan banyak hal adalah Mbak Katri Krisnati selaku Vice President Corporate Communication PT Freeport Indonesia. Selamat sore Mbak Katri, apa kabar? Selamat sore Mbak Dina. Baik ya? Baik. Sebelum kita bicara berkaitan dengan soal perspektif sebagai perempuan yang bekerja di sektor tambang, saya ingin bertanya satu hal yang dari tadi sudah saya lirik. Mbak Katri hari ini pakai baju apa? Kebaya kontemporer, warnanya cantik sekali. Terima kasih. Ini produk lokal kah atau gimana? Ini kebaya buatan ibuku tercinta. Oh, oke. Jadi aku selalu kalau pakai baju kebaya atau batik atau outer itu pasti buatan ibuku. Dari aku kecil karena ibuku suka menjahit dan suka membuat pakaian gitu memang. Oke. Berarti kalau kita bicara soal sosok perempuan yang inspiratif buat Mbak Katri adalah definitely my mom. Why? Definitely because I think my mom is a fighter dan dia juga orangnya sangat sabar, super sabar. Jadi saya belajar banyak banget kesabaran dari ibu gitu ya. Gimana dia mendidik saya yang agak-agak random waktu kecil, dan bagaimana dia bersabar menjalani kehidupan karena ayah saya itu penerbang, jadi sering ditinggal, jadi kemana-mana harus sendiri kalau bapak lagi nggak ada di rumah. Jadi I'm fond of her. She's very my hero. She's like I admire her. Oke. Sekarang kita bicara berkaitan dengan, tadi aku sempat riset-riset sendiri, Mbak Katri sebagai Korkom di Freeport, tapi ternyata background pendidikannya bukan di bidang komunikasi, tapi justru di arsitektur. Yes, betul. Ini menarik. Mungkin boleh diceritakan gimana perjalanan karir Mbak Katri. Sebenarnya kan yang menarik adalah kita tahu sektor tambang ini didominasi oleh laki-laki. Gimana perspektifnya Mbak Katri? Ya, kalau dari sekolah memang background kuliah saya tuh teknik arsitektur. Tapi kemudian waktu itu mulai dari community development yang aktivitasnya tentunya melibatkan kegiatan arsitektur juga gitu ya. Kemudian di dunia tambang ini juga kebetulan banyak juga engineers ya. Saya mulai dulu di oil and gas gitu. Jadi sama juga core bisnisnya engineers gitu. Jadi banyak komunikasi, kemudian dari kegiatan-kegiatan di kantor itu kita berinteraksi dengan para engineers gitu, dan saya kira cara berpikir, way of thinking, bagaimana kita menstrukturkan satu permasalahan dan menyelesaikan permasalahan, basic dari teknik arsitektur itu yang saya pakai, bagaimana understanding concept and then menurunkan konsep itu menjadi satu detail yang kemudian relevan terhadap siapa yang akan menggunakan dan siapa yang akan memanfaatkan. Nah, sehingga kemudian ketika lari ke communication, hubungannya sama community programs yang akhirnya saya berurusan dengan banyak orang, stakeholders engagement, ya udah belajarlah communication di situ. Engage dengan community, dengan media, dengan government, akhirnya dari dasar berpikir atau cara berpikir engineering dan arts di arsitektur, kemudian menerjemahkan kepada stakeholders, sehingga akhirnya 20 tahun bergulir itu proses belajar gitu ya, proses belajar dari cara berpikir engineers dan bagaimana menerapkan di dalam komunikasi kepada stakeholders gitu. Kira-kira prosesnya begitu. Kurang lebih demikian gitu ya. Sosok perempuan yang akhirnya berkiprah karirnya di sektor yang memang didominasi oleh laki-laki. Pertanyaan saya Mbak Katri begini, ini kan di samping soal memang perempuan ini secara jumlah memang masih cukup kecil jumlahnya kalau kita bicara di sektor pertambangan. Di sisi lain sektor pertambangan itu sendiri menantang. Sepakat ya? Sepakat, betul. Apa yang
Mbak Katri pegang, value utama yang selalu Mbak Katri yakini untuk menghadapi semua proses dalam karir Mbak Katri? Yang saya pegang itu prinsip saya adalah kita harus selalu percaya pada kemampuan diri sendiri. Yang nomor satu itu. Jadi kalau di falsafah Jawa itu ada namanya ngeluruk tanpa bolo. Jadi artinya kita maju dengan percaya diri, dengan kemampuan diri sendiri, dengan kecerdasan, dengan kewibawaan, dengan kemampuan kita sendiri. Jadi kemampuan dasar kita itu paling penting. Jadi prinsip itu menurut saya yang paling penting untuk kita bawa kemanapun. Gitu. Nah kemudian dari situ bagaimana kita berinteraksi ya, kemudian bagaimana kita mencapai satu tujuan tanpa kemudian menjatuhkan atau menyakiti ya. Jadi itu menang tanpa ngasorake gitu ya. Jadi menang tanpa harus menjatuhkan siapapun. Nah itu di situ kita belajar bagaimana kita menghargai orang lain, bagaimana kita bisa sama-sama maju, berkembang bersama-sama. Jadi instead of kita menjatuhkan, kita bareng-bareng aja yuk gitu. Karena yang lain juga mungkin punya kemampuan yang kita nggak punya gitu. Jadi kita harus juga bisa menangkap itu gitu. Kemudian ya tentunya terus belajar. Kalau buat saya terus belajar. Selalu setiap ada kesempatan, saya selalu melihat kesempatan apapun itu adalah kesempatan untuk terus belajar, mengembangkan diri. Nah itu yang menjadi sekali lagi menjadi dasar gitu, bahwa ketika kita selalu yakin pada setiap kesempatan adalah opportunity untuk kita mengembangkan diri kita, menaikkan kualitas diri kita, maka otomatis yang lain akan datang sendiri. Jadi kita punya percaya diri, kita punya kemampuan untuk bisa berinteraksi, kita punya knowledge yang cukup sehingga kita punya modal ya untuk bisa compete dalam hal ini ya mungkin, atau kita bisa berinteraksi dengan siapapun, mau perempuan mau laki-laki sama aja. Karena ujung-ujungnya apa yang kita punya di diri kita itulah yang kita bawa kemana-mana. Jadi mungkin kalau saya ya prinsipnya di situ. Yang terakhir ya tentunya saya selalu punya keimanan yang di atas, selalu ada kekuatan yang lebih luas dan lebih besar dari kita. Jadi saya selalu bilang ya kalau saya udah berusaha, Gusti Allah mboten sare. Tuhan tidak pernah tidur. Jadi saya yakin pasti akan ada jalan. Pasti akan ada gitu. jalan. Oke. Dengan background teknik arsitektur, bergerak di sektor tambang, tapi spesifik bergerak di sisi komunikasi. Buat Mbak Katri sendiri, apa sih variabel atau faktor yang harus dimiliki oleh seorang perempuan untuk memiliki komunikasi yang baik? Ya, kalau menurut saya yang pertama tadi memang foundation yang kuat dulu ya. Kita memang punya knowledge atau punya kemampuan atas bidang yang kita miliki. Itu harus, jadi itu adalah ilmu pengetahuan. Kemudian dari situ kemampuan berkomunikasi itu sebetulnya perempuan ini punya dari lahir itu sudah punya kelebihan yaitu multitasking. Nah komunikasi ini dasarnya adalah kita memahami siapa audiens kita. Jadi ketika kita memahami audiens kita bisa berempati dan kita memahami apa yang dibutuhkan, maka disitulah kita bisa menyesuaikan gitu ya. Bagaimana kita menyampaikan pesan dengan baik, dengan tegas, jelas, tanpa agresif, gitu kan. Menyampaikan pertanyaan yang strategis, gitu ya. Kemudian juga clear dalam menyampaikan suatu pendapat. Jadi kadang-kadang ini kita sering merasa nggak enakan, gitu. Aduh, takut salah ya, malu, gitu. Tapi sebetulnya itu penting untuk kita diam, berpikir, kemudian ketika kita sampaikanlah dengan strategis, dengan kalimat yang efektif, dengan straight to the point tanpa kemana-mana dan kemudian akhirnya terlalu muter kemana-mana, akhirnya circling dan akhirnya orang nggak paham. Nah, ini biasanya yang menjadi challenge karena perempuan itu empatinya tinggi sekali. Biasanya ketika empatinya tinggi akhirnya mau belok mana ya, lewat mana ya ngomongnya gitu. Nah itu sih. Jadi kalau menurut saya penting foundationnya dulu. Habis itu kita punya empati, kita paham audience, kemudian kita harus strategis, efektif, dan juga memahami empati untuk menyampaikan pesan sesuai dengan audience kita. Merespon. Oke. Gitu. Mbak Katri, kalau dari jawaban barusan, apakah bisa disimpulkan bahwa buat Mbak Katri memiliki karir saat ini, tantangan terbesar adalah menyeimbangkan antara feelings dan logika untuk menyelesaikan atau menjalankan tugas Mbak Katri?
Betul, ada ya, tentunya ada ya. Namanya perempuan tuh kita sering pakai feeling gitu kan ya. Tapi balik lagi, ketika kita punya pengetahuan yang cukup gitu dan data yang cukup, maka ketika kita menyampaikan pendapat atau menyampaikan suatu pemikiran dalam suatu diskusi, kita bisa menggunakan fakta. Ya, jadi kita bisa menyingkirkan perasaan, kemudian mengedepankan data, fakta, dan disampaikan dengan strategis, disampaikan dengan baik, ya, dan tentunya dengan penuh empati. Kita harus paham kita berbicara sama siapa, gitu. Jadi memang ada satu proses di mana kita harus being professional, gitu ya, dan juga feelings. Tapi jangan dibuang feelingsnya, karena feelings itu yang membangun kita empati. Betul. Feelings itu yang membuat kita memahami audience, gitu. Jadi tetap harus bahagia jadi perempuan gitu, karena kita punya feelings gitu. Harus seimbang. Harus seimbang, kita manusia, jadi harus yang kita interaksi juga manusia gitu. Jadi kita harus memahami juga siapa yang kita ajak berinteraksi gitu. Kalau Mbak Katri sendiri sebagai yang sering bicara di depan publik, ada nggak sih ritual-ritual wajib yang harus Mbak Katri lakukan sebelum bicara di depan publik? Atau misalnya mungkin sesederhana kalau lagi rapat, ada nggak sih ritual yang saya harus ini dulu nih sebelum ngomong gitu? Kalau saya biasanya kalau mau bicara di depan publik, sekali lagi saya pasti berdoa. Nomor satu saya pasti berdoa. Kemudian saya, yang paling sering saya lakukan adalah saya paham audiens dulu. Saya mau bicara sama siapa audiens saya. Kemudian topiknya apa? Saya pastikan ketika saya membahas topik itu, saya sudah menyiapkan nih, topik ini berarti pointersnya ini, gitu. Jadi emang ada persiapan-persiapan seperti itu. Mungkin yang paling utama kalau buat saya. Jadi berdoa, audience, dan topik. Apa sih poin yang mau saya sampaikan? Mungkin itu yang bikin confident gitu biasanya. Dan ketika bicara, saya biasanya kalau audiensnya banyak gitu, I was looking for my mom. You know, maksudnya my mom tuh apa? Orang yang mengangguk-ngangguk biasanya. Kalau kita ngomong gini ya, dia ngangguk-ngangguk, tenang tuh jadinya. Gitu. Berarti memang Ibu sering hadir juga ya ke acara-acara? No, not literally my mom, tapi adalah orang-orang yang kalau kita lagi ngomong gitu ya, kan ada pasti di dalam audience itu pasti ada yang ngangguk-ngangguk, ada yang senyum. Nah, itu tuh orang-orang itu yang biasanya akan saya jadiin that's my mom. Itu teknik yang sangat menarik begitu ya, untuk mengurangi pressure. Bicara di depan ya, kita mencari support kecil. Support kecil gitu, karena pasti ada di antara audiens itu pasti ada yang senyum, ada yang ngangguk-ngangguk. Nah, itu biasanya tuh yang saya liatin aja kalau udah grogi. Menarik, bisa dipelajari tekniknya. Nah, dalam semangat Hari Ibu Mbak Katri, apakah ada, ya itu tadi mungkin sosok perempuan, mungkin ibu Anda, atau mentor perempuan atau figur inspiratif lain yang mungkin membentuk gaya komunikasi, kemudian leadership, atau cara Anda memandang karir, atau lebih jauh lagi mungkin memandang kehidupan? Ya, memandang kehidupan tentunya ibu ya. Saya memang dari kecil sama ibu deket ya, gitu. Tapi di dalam karir ada beberapa orang di perusahaan sebelumnya saya bekerja yang menjadi mentor saya gitu. Di mana saya diajarkan, dan kebetulan ya tadi ya dunianya laki-laki gitu. Jadi saya banyak diajari bagaimana kita berbicara atau menyampaikan pendapat. Saya banyak belajar. Kemudian menghadapi misalnya waktu itu lagi hamil tapi harus pergi ke lapangan, gimana tuh caranya gitu kan. Jadi ada proses-proses yang saya pelajari dari para mentor saya dulu waktu di perusahaan saya sebelumnya, dan itu sangat-sangat membantu. Jadi kalau saya sih, kalau buat para perempuan nih, ladies gitu ya, kalau ada yang menti gitu, ada menti, ayo deh semangat deh dibantuin, karena emang tuh akan terbantu banget gitu. Kalau ada yang minta advice gitu, ini kita harus gimana sih gitu, I encourage lah untuk bisa sharing bagaimana sih menyelesaikan satu situasi. Biasanya situasi-situasi kecil gitu, tapi it helps a lot gitu untuk ya ternyata sesimpel ini sih, misalnya managing waktu dengan ada anak di rumah gitu kan. Jadi gimana ya caranya supaya kerjaan beres tapi anak-anak juga kepegang. Nah, jadi itu biasanya dari mentor-mentor saya tuh dulu gitu. Yang sudah menjalani duluan pengalaman. Sudah menjalani duluan. Itu sebenarnya gitu. Pertanyaan saya selanjutnya buat Mbak Katri. Gimana sih caranya menyeimbangkan antara meluangkan waktu bersama keluarga tapi juga tetap perform di karir? Ya, buat saya quality time lebih penting dari quantity.
Jadi saya selalu menanamkan bagaimana saya selalu berada ketika saya sedang berada dengan keluarga, disitulah saya berada. Jadi kalau kata Rumi, be the soul to that place, wherever you are. Jadi ya udah, ketika lagi bersama keluarga ya, luangkan jiwa, raga, hati, pikiran. Handphone dimatikan dulu. Iya, harus ikhlas naruh handphone, taruh dulu ya sebentar. Yuk kita ngobrol sama anak-anak, main sama anak-anak dan sebagainya. Jadi buat saya mengatur waktu itu lebih ke bagaimana kita mengatur prioritas di kantor. Sehingga ketika di kantor nih sebenarnya kita jadi lebih efektif. Yes. Karena I have to go home jam segini nih because my children harus belajar gitu. Jadi saya di kantor ya jadi benar-benar oke, ini selesai gitu. Kalau terpaksa harus bawa pulang ya pulang dulu sampai rumah, anak-anak beres semua, baru malam saya terusin lagi. Jadi saya tidak mengganggu jadwal saya dengan anak-anak gitu. Dan tentunya itu pilihan. Yes. Life is a choice, ya kan? Jadi pada saat keadaan dulu waktu anak-anak saya masih kecil-kecil ya saya memang harus bisa jam segini sampai jam segini nggak bisa diganggu nih gitu. Tapi sekarang udah gede-gede ya beda lagi, ketemuannya lunchtime, ketemuannya malam minggu, lebih fleksibel. Jadi it's a matter of how we manage the time kalau menurut saya, dan quality time menurut saya lebih efektif daripada quantity. Gitu. Planning dan manajemennya berarti memang harus kuat begitu ya when it comes to waktu, mengatur waktu, membagi waktu baik untuk keluarga maupun untuk karir. Iya, betul. Nah, saya pribadi kalau punya kesempatan untuk berbincang bersama dengan perempuan yang memiliki karir yang besar, pertanyaan saya favorit adalah buat Mbak Katri, apa cara atau regulasi Mbak Katri untuk diri sendiri? Hobi apa yang akhirnya Mbak Katri lakukan kalau lagi mumet, kalau lagi capek, kalau lagi overwhelmed, atau kalau lagi burn out kalau kata anak zaman sekarang, Mbak Katri itu ngapain sih? Aku dari kecil senangnya baca. So I always have book di tas atau di handphone. Sekarang bisa di handphone. Karena buku itu sering jadi gini. Kalau kita lagi mikir gitu, terus aduh ini terus udah deh gitu ya overwhelmed nih gitu. Ya udah baca aja. Ini baca mikirnya udah jadi lain gitu. Jadi kita mikirin yang ada di buku bacaan saya itu gitu. Jadi saya suka banget baca. Jadi memang biasanya yang bikin saya relax atau kalau lagi overwhelmed malah nyari buku di toko buku gitu. Terus ya udah, atau kalau saya udah ada di tas ya saya baca aja yang ada di situ gitu. Ya, dan it helps because it change, paling nggak merubah lagi yang dipikirin tuh geser dikit gitu. Yes, untuk meregulasi. Tapi yang paling salah satu lagi yang paling efektif ketemu sama anak-anak. Udah bercanda-bercanda aja kita udah gitu. Udah seru. Kalau di momentum Hari Ibu ini dari Mbak Katri sendiri, apa pesan dan harapan yang ingin disampaikan ke semua perempuan, mungkin ke ladies yang lagi nonton podcast ini? Apa pesan utama yang ingin Mbak Katri sampaikan? Di Hari Ibu ya, saya pingin merayakan para perempuan yang terus bertumbuh ketika keadaan menekan atau sulit, penuh tantangan. Terus bangkit ketika kesempatan sempit dan tetap berdiri di tempat-tempat strategis atau di posisi strategis yang dulu kita nggak punya kesempatan untuk itu. Dan saya berharap semua perempuan merasa bisa didengar, bisa menyampaikan pendapat, dan juga yakin untuk mampu berada di tempat mengambil keputusan. Karena saya percaya ketika perempuan berdaya, maka hidup akan lebih adil, lebih bercahaya, dan lebih bijak. Karena lebih luas ya. Empowering women is empowering the entire society. Buat saya seperti itu. Luar biasa ya ladies. Itu tadi insight dari Mbak Katri dengan perjalanan karirnya, apa yang dia pelajari, value apa yang dia pegang. Semoga bisa jadi inspirasi buat ladies yang menonton podcast ini. Terima kasih Mbak Katri sudah meluangkan waktu bersama kami di Top Woman Talk Podcast. Dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye ladies. Terima kasih ladies.